Sandiwara. Kedua kaki Eliana sedang diperiksa oleh dokter pribadi yang memang sudah melayani Morgan begitu lama. Morgan begitu mempercayainya bahkan saat Ray sakit keras. Dokter itu pula yang menanganinya, namun sayang Ray tidak tertolong. Selama menjalani pemeriksaan, Morgan dan kedua putranya menunggu di dalam. Tentunya hal itu mempersulit Eliana untuk melakukan apa yang dimau, karena dia ingin minta bantuan dokter itu untuk melakukan tes DNA. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan karena ada Morgan. Eliana memutar otak, mencari cara agar Morgan dan kedua putranya keluar dari ruangan itu, tapi bagaimana? Tatapan matanya melihat ke arah sang dokter yang sedang memeriksa kakinya. Sepertinya dia bisa menggunakan cara itu agar dia bisa berduaan saja dengan dokter. Au! Eliana memekik secara tiba-tiba saat dokter itu mengangkat kaki kanannya. Dia harus bersandiwara agar terlihat sedang kesakitan. Ada apa, Mom? Tanya Edwin dan Alvin. Mereka berdua sudah berlari menghampiri ibu mereka. Apa sakit, Dona? Tanya sang dokter. Sakit sekali, teriak Eliana pura-pura. Kenapa bisa? Apakah mencoba menggunakan kedua kakimu? Tanya Morgan. Entahlah, sepertinya gara-gara tadi pagi. Sekarang, jangan sampai terjadi sesuatu pada tulang kakinya, perintah Morgan. Baik, Tuan. Sang dokter pun berlari pergi untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diam-diam Eliana tampak lega. Itulah yang diinginkan. Tapi karena hal itu, Edwin dan Alvin tampak khawatir, bahkan si Jengeng yang sudah berjanji untuk tidak menangis sudah terlihat mau menangis. Apakah sakit sekali, Mom? Apakah sakit? Tanya Edwin. Apa kaki Mami patah? Apakah patah? Alvin sudah hampir meneteskan air matanya. Mami baik-baik saja. Jangan khawatir. Alvin, jangan menangis. Apa Alvin lupa dengan janji yang telah Alvin ucapkan? Alvin tidak lupa, tapi Alvin tidak suka melihat Mami kesakitan. Hanya sakit sedikit, 1 minggu lagi pasti sudah sembuh, jadi jangan menangis. Sesungguhnya dia tidak tega, tapi dia harus melakukannya. Alvin mengangguk dan berusaha menahan tangisan. Edwin bahkan memberikan semangat untuk adiknya, agar adiknya tidak menangis lagi. Seorang perawat sudah datang dengan kursi roda, karena Eliana akan dibawa ke ruangan lain untuk melakukan ronsen. Morgan membantu dan mendudukkan Eliana ke kursi roda. Mereka bahkan mengikuti Eliana dipindahkan ke ruangan lain, tapi mereka tidak boleh masuk ke dalam. Eliana benar-benar lega karena rencananya berjalan lancar. Sang dokter sudah menunggu di dekat alat untuk melihat tulang kaki Eliana. Bantu roda ini berbaring, perintah sang dokter kepada perawat yang baru saja membawa Eliana masuk. Tunggu, cegah Eliana, barang yang disembunyikan segera diambil. Eliana pun menarik rambutnya sebelum memberikan rambut Edwin dan Alvin pada sang dokter. Tolong, lakukan tes DNA pada rambut ini, pintanya. DNA? Sang dokter melihat ke arah Eliana dengan tatapan penuh selidik, lalu melihat sampel rambut yang Eliana berikan. Iya, tolong lakukan tes DNA, tapi tolong sembunyikan hal ini dari Morgan. Setelah hasilnya keluar, beritahu aku, pinta Eliana. Tapi Nona, aku tidak bisa menyembunyikan hal ini pada Tuan Barnes. Tolonglah aku yang akan tanggung jawab. Katakan padaku saat hasilnya sudah keluar, pinta Eliana. Aku tidak berani melakukan hal ini, Nona. Karirku sebagai dokter bisa terancam. Bagaimana bisa terancam? Ini hanya tes DNA saja. Aku hanya ingin tahu apakah DNA di rambut ini ada hubungannya dengan aku atau tidak. Kau cukup bertahu hasilnya saja. Morgan tidak akan tahu hal ini kalau kau tidak mengatakannya. Jadi tolonglah. Kalau kedua kakiku tidak sedang sakit, maka aku tidak akan merepotkan dirimu. Sang dokter memandangi Eliana yang sedang memelas agar dia mau membantu. Tidak perlu dia tanya, 2 helai rambut awal itu milik siapa. Dia benar-benar takut
karena itu sangat berbahaya bagi karirnya. "Please, tolong bantu aku," pinta Eliana memohon. Sang dokter tampak menghela napas. Eliana masih saja memohon agar sang dokter membantunya, sehingga dokter itu iba. "Please," pintanya lagi. "Baiklah, tapi hal ini tidak boleh ketahuan oleh Tuan Barnes. Tolong tinggalkan nomor ponsel Nona agar aku bisa menghubungi Nona untuk memberitahu hasilnya," ucap sang dokter. Terima kasih dokter." Eliana benar-benar bersyukur karena dokter itu mau membantunya. "Jadi, apa ini tipu Nona saja? Apa kaki Nona tidak sakit?" "Maaf, aku tidak punya cara lain," ucap Eliana. "Baiklah, tapi sekarang berbaringlah agar Tuan Barnes tidak curiga pada kita," ucap sang dokter seraya mengambil sampah rambut yang di tangan Eliana. Berapa lama hasilnya keluar? Dia harap tidak lama, agar dia segera tahu kebenarannya. 2 minggu, aku akan mengabari Nona nanti." "Terima kasih." Sungguh dia sangat terbantu. Dibantu oleh seorang perawat, Eliana berbaring agar Morgan tidak curiga sama sekali. Sang dokter pun berperan sangat baik. Dia tetap bersikap profesional di hadapan Morgan. "Bagaimana dengan kaki Mommy?" tanya Edwin dan Elvin. "Hanya bengkak saja, kompres dengan air hangat setiap hari agar bengkaknya segera sembuh." "Jadi tuangi tidak apa-apa?" tanya Morgan pula. "Tidak perlu mengkhawatirkan hal itu." Sebuah gambar hasil ronsen pun diberikan pada Morgan agar pria itu bisa melihat hasilnya. "Syukurlah, Mommy baik-baik saja." Edwin dan Elvin memeluk ibu mereka. "Maaf, membuat kalian khawatir. Mungkin sebentar lagi akan sembuh." Eliana memeluk kedua putranya dengan erat. Dia harap Edwin dan Elvin benar-benar kedua putranya. Morgan menatap ke arah Eliana dengan tatapan curiga. Dia tampak kesakitan tadi, tapi kenapa sekarang dia baik-baik saja? Morgan segera menepis perasaan curiga itu. Dia yakin tidak ada yang perlu dicurigai dari Eliana. "Jika begitu, ayo pergi, Dad. Kita ajak Mommy makan siang dan jalan-jalan," teriak Edwin. "Aku ingin mengajak Mommy makan kepiting besar," teriak Elvin. "Teripang, Mommy harus makan teripang," teriak Elvin. "Wah, apakah enak?" tanya Eliana. "Tentu saja enak, Mommy harus coba," teriak Edwin dan Elvin. Mereka segera pergi untuk makan siang. Sedangkan saat itu di rumah, sang pelayan baru sedang mencari sesuatu di dalam kamar Morgan. Karena saat itu dia bertugas membersihkan kamar Morgan. Pelayan yang lain sedang membersihkan ruangan lain. Oleh sebab itu dia memanfaatkan keadaan. Tapi anehnya, apa yang dicari tidak ditemukan di malam lemari. Umpatannya bahkan terdengar. Dia kembali membuka lemari yang lain, namun di sana justru berisi pakaian wanita. Amarah memenuhi hatinya. Rasanya ingin buang semua pakaian itu. "Leona, apakah sudah selesai?" terdengar suara rekannya. Tentu saja." Sang pelayan menutup pintu lemari dengan terburu-buru. Sepertinya misinya kali ini gagal, tapi ada lain hal lagi. Dia harus bersandiwara agar tidak ketahuan. "Jika sudah selesai, ayo kita bersihkan lantai atas," ajak Violet. "Baiklah, kita harus bergegas supaya semua sudah selesai saat Tuan kembali," ucapnya sambil tersenyum. Benda yang dia cari pasti di kamar itu. Dia pasti bisa menemukannya, tapi untuk saat ini cukup sampai di sana. Pelayan yang bernama Leona itu bersikap biasa saja, agar tidak ada yang tahu bahkan saat Morgan kembali bersama Eliana dan kedua putranya. Namun tatapan tidak sukanya selalu ditunjukkan pada Eliana secara diam-diam. Karena dia harus mewaspadai dua anak nakal Edwin dan Elvin, kecurigaan Morgan. Morgan sangat heran karena pakaiannya seperti ada yang memindahkan. Beberapa benda juga terlihat berpindah tempat. Walau dia tidak begitu memperhatikan, tapi dia ingat letak benda yang tanpa sengaja akan terlihat saat dia mengambil pakaian. Apakah Edwin dan Elvin yang memindahkan beberapa barang itu,
ataukah Eliana? Rasanya tidak mungkin Eliana, karena dia tidak bisa masuk ke dalam kamarnya dalam keadaan kaki yang sedang sakit. Jika bukan Eliana, berarti Edwin dan Alvin. Akan dia tanyakan hal ini nanti. Morgan segera mengambil bajunya. Dia ingin mencari tahu akan hal ini. Meskipun di dalam lemari tidak ada benda berharga apapun, tapi tetap saja dia harus tahu siapa yang telah memindahkan barang yang di lemari. Apalagi ada 2 pelayan baru yang tidak boleh dia percaya begitu saja. Edwin dan Alvin bersama dengan Eliana di dalam kamar mereka saat itu. Eliana sedang membacakan dongeng untuk kedua putranya karena mereka akan segera tidur. Edwin, Alvin, apa kalian membuka lemari pakai Daddy? Tanya Morgan seraya menghampiri mereka. Tidak, kami tidak membuka lemari kamar Daddy, jawab si kembar. Ada apa? Tanya Eliana. Tidak ada apa-apa, aku hanya bertanya saja. Dad, besok siapa yang menemani kami ke sekolah? Tanya Edwin. Pelayan, salah satu dari mereka yang akan menemani kalian. Baiklah, semoga kamu cepat sembuh sehingga bisa mengantar kami ke sekolah lagi. Alvin sudah memeluk ibunya yang duduk di sisinya. Malam ini, Daddy akan mengobati Kimomi agar cepat sembuh, ucap Morgan. Mengobati? Apa yang dia lakukan? Eliana menatapnya curiga. Bergompres, dudanya apa yang kau pikirkan? Jika begitu, kami akan segera tidur agar Daddy bisa segera mengobati Kimomi. Setelah mengatakan hal demikian, Edwin menarik selimut dan memeluk bantal. Alvin juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua sudah siap untuk tidur. Good night, Mom. Good night, Dad. Ucap Edwin dan Alvin. Good night, sayang. Eliana mencium dahi Edwin dan Alvin. Morgan pun melakukan hal yang sama. Sebelum bawa Eliana keluar dari kamar, Eliana tidak melupakan tongkatnya karena dia butuh benda itu saat malam. Dia tidak bisa bergantung pada Morgan terus-menerus, apalagi mereka tidak akan tidur bersama. Namun nyatanya Morgan sedang membawanya ke dalam kamarnya saat ini. Kenapa kau membawa ke dalam kamarmu? Tanya Eliana curiga. Mengobati Hakim terkilir, tidak melupakannya bukan? Tapi bisa di kamarku bukan? Aku lebih suka melakukannya di dalam kamarku, ucap Morgan senyum licik menghiasi wajahnya. Dia akan memanfaatkan malam mereka, apalagi Edwin dan Alvin sudah sepakat untuk tidak mengganggu. Awas, kalau kau berani mengambil kesempatan dalam kesempitan, ancam Eliana. Aku tidak akan ragu melakukannya, kode Morgan. Enak saja, turunkan aku sekarang, protes Eliana. Nanti, setelah dalam kamar. Hei, awas kalau kau berani. Eliana sudah menutupi tubuhnya menggunakan lengannya. Morgan terkekeh. Reaksi yang ditujukan oleh Eliana membuatnya semakin ingin menggoda Eliana. Mereka sudah di dalam kamar. Morgan mendudukkan Eliana ke sisi ranjang dan memintanya untuk menunggu karena dia hendak menyiapkan air hangat untuk mengompres kaki Eliana. Obat untuk memijat kaki Eliana pun sudah dia siapkan karena malam ini dia akan memijat pergelangan kaki Eliana. Morgan kembali dengan sebuah baskom berisi air hangat. Eliana diam saja saat dia itu mengangkat satu kakinya dan mengompresnya menggunakan handuk hangat yang baru dia ambil dari dalam baskom. Kau tidak perlu melakukan ini, Morgan, ucap Eliana. Aku ingin melakukannya, jadi jangan mencegah. Terus terang, aku tidak bisa membalas semua yang kau lakukan pada aku saat ini, ucapnya. Sesungguhnya dia tidak suka berutang budi pada siapapun, apalagi pada Morgan, yang kemungkinan besar adalah tuan muda yang telah membayarnya dulu. Kemungkinan mereka akan berselisih setelah ini. Setelah hasil tes DNA keluar, karena dia akan bawa Edwin dan Alvin pergi. Aku tidak menginginkan balasan Eliana. Aku yang menginginkannya. Tapi malam ini, hidup denganku. Hanya itu saja yang kumau. Apa kau akan melakukan sesuatu? Tidak. Hanya tidur saja. Aku berjanji. Tapi cium sedikit tidak apa-apa bukan? Tidak boleh. Eliana membuang wajah, sedangkan Morgan kembali terkekeh. Setelah mengompres kaki Eliana, Morgan menjijit pergelangan kakinya.
Eliana berusaha menahan sakit akibat pijatan yang dilakukan oleh Morgan. Pria itu melakukan dengan perlahan. Dia tahu itu sangat sakit, namun sakit itu membuat Eliana berteriak. Eliana buru-buru menutup mulutnya dengan rapat agar dia tidak berteriak lagi. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di luar sana. "Edwin, Alvin," ucap Eliana. "Aku akan melihatnya." Morgan beranjak. Tidak mungkin itu kedua putranya, karena Edwin dan Alvin tidak mungkin berada di luar. Morgan keluar dari kamar, tidak ada siapapun di luar sana. Namun sebuah benda yang pecah di atas lantai. Morgan melangkah mendekati benda itu untuk melihat. Aneh, tidak mungkin benda itu jatuh dengan sendirinya. Karena tidak ada siapapun, Morgan kembali masuk kamarnya. Rasanya ada yang tidak beres. Ada yang mencurigakan. "Ada apa? Apa Edwin dan Alvin terjatuh?" tanya Eliana. "Tidak ada apa-apa, hanya benda jatuh saja." "Baiklah, aku rasa sudah cukup." Eliana sedang menjepit pergelangan kakinya yang terasa tidak begitu sakit lagi saat dipijat. "Apa perlu aku pijat bagian lain?" "Sembarangan, aku mau tidur," ucap Eliana sinis. "Aku hanya bercanda, tapi lain kali tidak." Eliana membuang wajah. Morgan bawa baskom kembali ke kamar mandi. Ada yang aneh. Dia tahu itu sudah lama tidak mengaktifkan CCTV di rumahnya karena tidak ada pelayan. Tapi sepertinya harus diaktifkan lagi untuk melihat apa yang terjadi. Dia juga akan meletakkan sebuah CCTV di kamarnya. Morgan menghampiri Eliana yang sudah berbaring membelakanginya. Tubuh Eliana terasa membeku saat Morgan memeluknya dari belakang. Tangan pria itu bergerak, mengusap lengannya dengan perlahan. "Aku belum berani menerima Eliana," ucapnya seraya bagian tengkuk Eliana sampai membuat Eliana merasa geli. "Jangan lakukan," cegah Eliana. "Ayolah." Morgan meluk tubuh Eliana sehingga mereka saling berhadapan. Tangannya sudah berada di pipi Eliana, mengusapnya perlahan. Mereka berdua pun saling menatap. Morgan bahkan memperlihatkan senyuman menawannya. "Apa kau tahu? Tangan yang sudah di pipi kini di bawah dagu. Aku selalu berasa aneh saat bersama denganmu," ucapnya. "Apa maksudmu?" Rasakan ini. Morgan meraih tangan Eliana dan meletakkan ke dadanya. "Apa kau tahu gambaran apa ini, Eliana?" tanyanya. Aku tidak tahu," jawab Eliana seraya berpaling. "Aku rasa kau tahu, Eliana." Tangan Morgan sudah di tangan Eliana, menarik tubuhnya mendekat. Bibirnya pun sudah di bawah wajah Eliana dengan perlahan. "Jangan seperti ini, Morgan." Eliana berusaha mendorong tubuh Morgan agar menjauh. "Kita tidak memiliki hubungan, jadi jangan lakukan." "Sudah katakan, jadilah pacarku." Setelah berkata demikian, Eliana terkejut dan berusaha memberontak. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa melawan dan mulai terbuai yang semakin dalam. Dia tahu tidak benar. Apa yang sedang mereka lakukan saat ini tidaklah benar. Meski dia tahu demikian, tapi dia tidak bisa menolak. Eliana sudah pasrah di dalam dekapan Morgan. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Tapi Morgan tidak melakukan apapun. "Ayolah tidur, sudah malam," ucap Morgan seraya memberikan lidahi. Eliana hanya mengangguk dan memejamkan mata, namun tidak dengan Morgan yang merasa ada yang aneh. Sebaiknya dia hati-hati, tapi sungguhnya yang paling dia curigai saat ini adalah sikap Eliana saat berada di rumah sakit. Apakah Eliana menyembunyikan sesuatu darinya? Entah kenapa dia jadi sangat ingin tahu.